Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua. Saya Reisha Nabila Tahani dengan NIM 322-307. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sinyal dan sistem waktu diskrit. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu teman-teman apa itu sinyal waktu diskrit. Itu sinyal yang terdefinisi pada setiap variabel waktu n integer. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini yang saya tandai dengan highlighter warna kuning. Ini adalah gambar dari sinyal waktu diskrit seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung apa sih bedanya dengan sinyal waktu kontinu, tentu dari gambarnya aja udah beda ya teman-teman, dari bentuk grafiknya. Sinyal waktu kontinu ini teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kiri ini, dan di sebelah kanan ini adalah gambar dari sinyal waktu diskrit. Nah, setelah kita berkenalan nih dengan sinyal waktu diskrit, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih elemen dari sinyal waktu diskrit. Yang pertama ini ada yang namanya unit sampel, atau mungkin teman-teman semua lebih mengenalnya dengan nama unit impuls, yang punya nilai 0, kecuali dia nilai n sama dengan 0, dia nilainya 1 nih teman-teman. Di sini itu dia nilainya 1. Nah, sedangkan di n lain, dia nilainya bernilai 0, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan unit step. Jadi unit step ini bernilai 1 untuk n lebih besar dari 0, dan nilainya 0 untuk n kurang dari 0. Nih kalau teman-teman lihat untuk n lebih dari 0 dan 0, dia nilainya 1, ini masih berlanjut ya teman-teman ke sini. Nah, sedangkan untuk yang kurang dari 0, dia memiliki nilainya 0, seperti itu. Nah, setelah itu ada yang dinamakan unit rem, yang bernilai n untuk n lebih besar dari 0 dan 0 untuk n kurang dari 0. Kalau teman-teman lihat untuk 0 dan kurang dari 0 ini untuk nilai kurang dari 0 ini nilainya 0. Untuk nilai n lebih besar sama dengan 0, nilainya bilangan itu sendiri. Misalnya n-nya 0, maka nilainya 0, 1 nilainya 1, 2 nilainya 2, 3 nilainya 3, dan begitu pun seterusnya. Nah, setelah itu ada juga bentuk dari sinyal eksponensial real dan sinyal eksponensial kompleks yang terdiri dari bagian real dan imajiner. Teman-teman bisa lihat di bagian ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman lupa, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa ada sinyal yang bentuknya periodik dan aperiodik, seperti itu, teman-teman. Nah, sinyal periodik ini kayak contohnya seperti ini nih teman-teman, dia mempunyai periode, tuh. Dia dari 3, 1, nilainya di sini ada berapa ini? 1, di sini 2, di sini 3, di sini 1 lagi, di sini 2, di sini 3, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 1, di sini 2, dan begitu pun seterusnya. Maka ini adalah sinyal yang memiliki periode. Kalau misalnya tidak, berarti ya sinyal yang aperiodik atau tidak ada periode. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa juga, selain sinyal periodik dan aperiodik, ada yang namanya sinyal simetris dan asimetris. Nah, sinyal simetris ini adalah yang mungkin teman-teman tahu sebagai sinyal genap. Ya, bentuknya adalah X min N sama dengan XN. Dan ini adalah simetri terhadap sumbu Y. Nih, kalau misalnya saya buat garis di sini, teman-teman pasti akan sadar kalau apabila dilipat terhadap sumbu Y, ini sinyalnya akan sama pada bagian sumbu X positif dan sumbu X negatif, begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah simetri genap dengan bentuk X min N sama dengan XN. Nah, selanjutnya adalah sinyal yang asimetris, yaitu sinyal ganjil dengan bentuk X min N sama dengan X min XN. Nah, kalau misalnya tadi sinyal genap ini simetri terhadap sumbu Y, kalau sinyal ganjil dia simetrinya terhadap titik origin atau titik asal, yaitu X sama 0. Nah, selain itu ada juga yang dinamakan sinyal sebarang atau hasil dari penjumlahan sinyal genap dan sinyal ganjil, ya. Begitu teman-teman. Nah, sebelum lebih jauh lagi mengenal SWD atau sinyal waktu diskrit, kita harus tahu nih kalau ada yang dinamakan manipulasi sederhana, yaitu yang pertama adalah pergeseran sinyal atau shifting. Nah, si shifting ini terdiri atas dua, yaitu delay dan advance. Nah, delay ini adalah pergeseran tunda, jadi sinyalnya digeser ke sumbu X negatif atau K-nya itu bernilai positif ya teman-teman. Dan bentuknya yaitu X N min 2.
Nah, kalau untuk pergeseran maju atau advance, dia berbentuk X, N plus 2. Ini contohnya misalnya digeser sejauh 2 gitu ya, teman-teman. Nah, 2 ini adalah K-nya gitu, di berapa? Di negatif atau di positif. Nah, kalau misalnya di positif bentuknya berarti min gitu kan. Kalau misalnya di sumbu X negatif, berarti dia digeser ke sumbu X negatif, bentuknya akan XN plus K, seperti itu, teman-teman. Selain itu, ada yang dinamakan pencerminan atau folding. Jadi dia memanipulasi dengan mengganti N dengan min N. Jadi misalnya dia awalnya adanya di sumbu X positif nih, dia diganti ke sumbu X negatif. Itu sama aja kayak teman-teman tadi, simetri genap gitu. Kayak teman-teman lipat, eh, apa sih, lipat eh, di sumbu Y. Jadi kalau misalnya awalnya di sumbu X, sumbu X positif, teman-teman lipat kertasnya jadi berpindah ke sumbu X negatif gitu kan. Karena dia jadinya sama, tapi jangan lupa untuk mengubah di tempat awalnya. Jadinya sinyalnya beda. Jadi kayak dia berpindah ke sumbu X negatif gitu, teman-teman. Nah, setelah itu ada juga yang dinamakan time scaling. Nah, ini adalah contoh dari time scaling. Setelah itu ada juga yang dinamakan amplitude scaling. Setelah itu ada juga yang dinamakan penjumlahan sinyal atau addition, dan tidak lupa ada juga yang namanya perkalian sinyal atau multiplication ya. Teman-teman bisa lihat contohnya di slide ini, di gambar yang saya share screen ini, catatan yang saya share screen. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya kayak gimana sih cara kita untuk mengetahui sistem yang sistem dari sinyal waktu diskrit itu gitu. Nah, yang pertama pasti teman-teman nggak lupa ada yang dinamakan sistem statis dan dinamis. Nah, kalau statis itu artinya sistemnya adalah sistem yang memoryless atau tidak bergantung dengan input di masa lalu. Jadi hanya bergantung dari input pada saat yang sama. Kalau misalnya sistemnya dinamis atau memori, yaitu outputnya ditentukan oleh sampel-sampel input dari masa lalu dan masa saat ini, gitu kan. Nah, yang kedua juga ada sistem yang time invariant dan time variant. Nah, kalau misalnya time invariant atau yang ini nih, ini artinya si input-outputnya tidak berubah terhadap waktu. Nah, ada juga satu lagi ya, berarti namanya time variant. Berarti itu adalah kebalikan dari sinyal time invariant. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih, cara mengetahui sinyal time invariant gimana sih? Ini caranya nih. Jadi teman-teman tentukan output sistem jika sinyal input ditunda sejauh K. Ini adalah tahap pertama dari teman-teman menentukan sinyal sistem tersebut time invariant atau tidak. Lalu yang kedua adalah tentukan output sistem yang ditunda sejauh K, yakni YN min K. Nah, dengan catatan, kalau misalnya YN, K sama dengan YN min K, maka sistemnya itu time invariant. Kalau misalnya tidak, berarti sistemnya adalah sistem yang time variant. Seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu ada juga yang namanya sistem linear dan non-linear. Nah, sistem linear itu adalah sistem yang jika dan hanya jika ini. Kalau misalnya teman-teman mempunyai bentuk ini, yang ini, kemudian dia sama dengan bentuk yang ini, bentuk kedua ini yang di sebelah kanan. Nah, setelah itu ada juga yang dinamakan sistem kausal dan non-kausal. Kalau sistemnya kausal, berarti output sistem pada saat N hanya bergantung pada sinyal input Xn dan input masa lampau Xn-1. Jadi sistemnya hanya bergantung pada sinyal input saat ini, yaitu Xn, dan sinyal input masa lampau X-1, X-2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selain itu ada juga yang namanya sistem stabil dan tidak stabil. Pasti teman-teman ingat ya yang namanya bibostable. Nah, jadi sistemnya itu stabil jika dan hanya jika setiap input berhingga atau bounded input menghasilkan bounded output. Bibo, bounded input, bounded output. Begitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita juga punya
dua cara untuk mengamati perilaku atau karakteristik sistem waktu diskrit nih. Apa aja sih? Yang pertama adalah solusi langsung, yaitu kita amati langsung responnya berdasarkan fungsi sistem terhadap sinyal input yang diberikan. Nah, yang kedua, kalau misalnya satu lagi solusi langsung, pastinya satu lagi adalah solusi tak langsung, yaitu melakukan analisis sistem. Nah, caranya itu yang pertama adalah mendekomposisi sinyal input ke dalam sinyal-sinyal elementer, lalu menghitung respon terhadap setiap komponen sinyal elementer, dan menentukan respon sistem dengan sifat linier, ya begitu ya teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya bisa teman-teman lihat pada catatan ini. Mungkin tidak akan dijelaskan terlalu mendetail karena ini lumayan banyak contohnya dan materinya pun. Lalu habis itu ada juga sifat-sifat dari konvolusi. Jadi ada penjumlahan konvolusi. Jadi tahap yang pertama adalah dia rumusnya ini ya teman-teman ya. Untuk konvolusi sinyal, tahap pertama adalah mencerminkan H K menjadi H min K, lalu menggeser H min K ini sejauh NO, jadi gini nih, H NO min K. Terus udah gitu dikalikan dengan XK. Nah, habis itu dijumlahkan semua nilainya yakni YN pada N sama dengan 0. Lalu ada sifat-sifat juga, sifat-sifat dari konvolusinya. Yang pertama ada sifat komutatif. Jadi kalau komutatif itu apa? Berarti bisa ditukar ya teman-teman. Jadi YN XN dikali HN sama dengan YN sama dengan HN dikali XN gitu. Lalu ada juga sifat identitas. Kalau misalnya teman-teman ingat ini adalah tadi lambang dari unit impuls ya, dan nilainya itu adalah 1 di N sama dengan 0. Nah, setelah itu ada juga yang namanya sifat pergeseran, gitu teman-teman. Nah, setelah itu ada sifat asosiatif, atau dia sama nih, kalau misalnya kayak begini. Nah, setelah itu ada juga yang dinamakan sifat distributif. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, belum terlalu paham sama apa sih, sinyal dan sistem waktu diskrit itu, teman-teman bisa membaca buku dari, Digital Signal Processing punyanya Proakis dan Manolakis. Di situ sudah cukup lengkap, teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.